Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusumanita Nur Alfaeni, NIM 1700400, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Berbasis Budaya di Kampung Adat Cirende. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang masalah. Nah, Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Menurut Saraswati dan Gulfa tahun 2017 mengemukakan bahwa masyarakat Kampung Cirende merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki ciri khas adat kesundaan, di mana adat istiadat masih dipelihara secara turun-temurun dan memiliki perbedaan dengan budaya masyarakat di sekitarnya. Kemudian, Kampung Cirende juga memiliki ciri khas kepercayaan yang mereka anut, yakni Sunda Wiwitan. Menurut Adnan dan Solihin tahun 2018, Sunda Wiwitan merupakan orang Sunda yang memiliki agama, adat, budaya, bahasa, dan huruf tersendiri, tapi bukan mengikuti agama kepunyaan orang lain. Selanjutnya, menurut Halawa dan kawan-kawan tahun 2019 mengemukakan bahwa masyarakat Kampung Cirende memiliki prinsip yakni ngindung ka waktu mi bapa ka zaman yang memiliki makna bahwa sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Nah, dari berbagai kearifan lokal yang telah saya sebutkan tadi, banyak atau menimbulkan banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang kearifan lokalnya. Nah, salah satunya di sini ada penelitian dari Nur Hayanto dan kawan-kawan tahun 2016 yang meneliti tentang transformasi budaya. Juga di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Emilda dan kawan-kawan tahun 2018 yang meneliti mengenai habituasi yang ada di kampung adat Cirende. Kemudian, proses pewarisan budaya ini tidak akan terlepas dari peran serta keluarga dalam unit kecil sosialisasi. Nah, keluarga merupakan tempat pertama kali anak menjalankan kehidupan sosial, belajar nilai dan norma, kebiasaan-kebiasaan, serta adat istiadat yang berlaku. Ini menurut Lutfatul Latifah tahun 2015. Nah, selanjutnya, Merlina 2010 menyebutkan bahwa pola pengasuhan anak pada masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar. Lebih lanjut, Merlina tahun 2010 menjelaskan bahwa pola pengasuhan merupakan proses sosialisasi orang tua terhadap anaknya untuk dibimbing dan diarahkan dalam membentuk jati dirinya sebagai anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, adapun di sini penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, yang pertama di sini ada penelitian Mahyudin dan Nurbaiti tahun 2018. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua terhadap anaknya merupakan perilaku menurun yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada penelitian dari Lutfatul Latifah tahun 2015. Ini hasilnya mengemukakan bahwa di kampung Benda Kerep sangat kental religiusnya karena terdapat kiai dan pesantren di sana sehingga mempengaruhi pola asuh orang tua yang sangat agamis. Lebih mementingkan belajar ilmu agama dibandingkan sekolah formal. Oleh karena itu, pola pengasuhan orang tua sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya yang ada di kampung tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, nah saya tertarik untuk meneliti tentang pola pengasuhan anak usia dini yang ada di kampung adat Cirende. Kemudian ada rumusan masalah yang saya ambil ini, ada bagaimana bentuk pengasuhan anak usia dini di kampung adat Cirende. Kemudian dari rumusan masalah tersebut saya membuat rincian pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana interaksi orang tua dengan anak usia dini di kampung adat Cirende. Yang kedua, ada bagaimana falsafah yang digunakan orang tua dalam pengasuhan anak usia dini di kampung adat Cirende. Dan yang ketiga, bagaimana dampak
kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini di Kampung Cirende. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan umumnya yakni untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak usia dini di Kampung Adat Cirende. Adapun rincian tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui interaksi antara orang tua dengan anak usia dini di Kampung Adat Cirende. Yang kedua, untuk mengetahui falsafah yang digunakan orang tua dalam pengasuhan anak usia dini di Kampung Adat Cirende. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini di Kampung Adat Cirende. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dulu. Penelitian ini dapat menjadi sumber data untuk penelitian selanjutnya dengan tema serupa dan dapat menjadi kajian literatur mengenai pola pengasuhan berbasis budaya. Kemudian bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak usia dini. Kemudian bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih luas dan mendalam untuk menghasilkan kebijakan terhadap ethnoparenting. Nah, selanjutnya bagian yang kedua saya akan membahas kajian teori. Pertama, di sini ada pola asuh orang tua. Kegiatan pengasuhan orang tua terkandung makna mengasuh, yakni menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, memimpin, mengepalai, dan menyelenggarakan. Ini menurut Lestari tahun 2012 halaman 36. Di dalam kegiatan pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya. Ini menurut Francisca dan Suparno tahun 2019. Adapun pola pengasuhan merupakan sikap orang tua dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya yang bertujuan untuk menjadikan anak sukses menjalankan kehidupannya. Ini menurut Jannah 2012. Kemudian ada menurut Majid dan kawan-kawan 2016 mengemukakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua yang berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dilihat dari berbagai segi, yakni cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap keinginan anak. Kemudian di sini ada tipe pengasuhan atau parenting style. Nah, di sini saya mengambil dari teori Baumrind. Ini ada dalam Santrok 2002 dan Ernina 2016. Nah, membagi pola asuh ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada pola asuh autoritatif. Nah, yang pertama ini pola asuh autoritatif adalah bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan cara menetapkan standar perilaku bagi anak dan sekaligus responsif terhadap kebutuhan anak. Ini menurut B dan Boyd 2004 dalam Ningsih 2014. Nah, pola asuh autoritatif ini bisa dikatakan juga dengan pola asuh demokratis. Kemudian yang kedua, pola asuh autorian atau di sini merupakan pola asuh otoriter. Nah, merupakan pola asuh yang menetapkan standar perilaku kepada anak, namun kurang responsif terhadap kebutuhannya. Selanjutnya ada pola asuh yang ketiga, ini pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan pola asuh di mana orang tua sangat responsif terhadap kebutuhan anak, namun kurang memberikan kontrol dan tuntutan terhadap anak. Nah, kemudian pola asuh di mana orang tua memberikan kontrol dan responsivitas yang rendah kepada anak. Menurut Colbert dan Martin 1997 dalam SOFA 2015 menyatakan anak dengan pola asuh ini memiliki kemampuan akademik dan sosial yang buruk. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Ini menurut Edwards 2006 dalam Mustika Ningrum 2014. Yang pertama ada pendidikan orang tua. Nah, pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Kemudian yang kedua ada lingkungan.
Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Ini menurut Mustika Ningrum tahun 2014. Yang ketiga ada budaya. Nah, dalam proses pengasuhan, seorang individu akan dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya untuk membentuk jati dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak sesuai norma dan nilai sosial budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Selanjutnya di sini ada etnoparenting masyarakat Cirende. Pertama, kebudayaan tidak terlepas dari sebuah kearifan lokal, karena kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Aslan 2017 mengungkapkan bahwa alat kontrol sosial dapat dilihat dari nilai-nilai kebudayaan, kemudian dianggap sebagai nilai agama bagi pedoman kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada Emilda tahun 2018. Di sini terdapat nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan habituasi di kampung adat Cirende. Yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan fisiologis dan psikologis, yang ketiga nilai ekonomis, yang keempat nilai kesadaran budaya, yang kelima nilai kepatuhan, yang keenam nilai kerjasama, yang ketujuh nilai gotong royong, dan nilai kedelapan nilai kekeluargaan. Selanjutnya, konsep ethnoparenting didasari oleh parental ethnoteori, yakni suatu model atau pendekatan budaya yang orang tua pegang dalam memandang anak, keluarga, serta perannya sebagai orang tua, Pendekatan ini bersifat implisit, diterima begitu saja dan menjadi patokan dalam melakukan tindakan sebagai orang tua. Kemudian bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di sini metode yang saya ambil adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia. Ini menurut Gunawan 2013. Nah, metode kualitatif dalam penelitian yang saya angkat ini bertujuan untuk memahami kegiatan interaksi orang tua dengan anak dengan masuknya dengan adanya pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Cirende. Kemudian ada desain penelitiannya ini. Fokus penelitian ini adalah analisis pola asuh berbasis budaya. Pola asuh merupakan salah satu bentuk sosial budaya, sehingga desain penelitian yang saya angkat adalah sebuah penelitian etnografi. Menurut Haris, dalam Creswell 2012, halaman 90, menjelaskan bahwa etnografi adalah desain kualitatif di mana seorang peneliti menjelaskan dan menafsirkan pola nilai-nilai perilaku, keyakinan, dan bahasa yang dipelajari dan dibagi dari sebuah kelompok berbagai kebudayaan. Kemudian ada definisi istilah. Definisi istilah ini akan membantu untuk mengkerucutkan istilah-istilah mana saja untuk mengumpulkan data-data penelitian. Yang pertama di sini ada pola asuh, merupakan sikap orang tua dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya yang bertujuan menjadikan anak sukses menjalankan kehidupannya. Ini menurut Jannah 2012. Kemudian yang kedua menurut Baumrin tahun 1966 dalam Lestari tahun 2012 membagi pola asuh menjadi 4 jenis. Yang pertama autoritatif, otoriter, permisif, dan penelantaran yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Kebudayaan di dalamnya terdapat nilai kebudayaan. Menurut Konchoroningrat tahun 2009 mengungkapkan bahwa suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup di masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Nah, kemudian ada subjek penelitian di sini yakni orang tua dan anak usia dini di Kampung Adat Cirende. Lokasi penelitiannya sudah jelas yakni di Kampung Adat Cirende, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi partisipan, di mana peneliti harus berbaur dalam kehidupan yang diteliti. Dalam proses observasi, peneliti membuat juga catatan lapangan. Selain itu, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, wawancara ini bersifat
formal maupun informal yang dilakukan nanti kepada beberapa informan yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat. Kemudian ada analisis data. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis grounded theory. Peneliti menganalisis data dengan analisis komparatif, mengawali dengan data secara refleksif, diteruskan dan pembandingan interpretasi mereka yang diterjemahkan ke dalam kode-kode dan kategori. Nah, ini ada tahapan analisis datanya. Yang pertama, mengidentifikasi, kemudian melakukan analisis komparatif, diawali dengan data secara reflektif, kemudian membuat perbandingan interpretasi yang diterjemahkan ke dalam kode atau coding. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.